Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ideologi dan juga doktrin komunisme yang menuju tirani. Distribusi pendapatan dan kekayaan tidak pernah adil. Masyarakat terbagi dalam kelompok kaya yang jumlahnya sedikit dan kelompok miskin yang jumlahnya banyak. Kedua kelompok ini rawan konflik. Menurut Aristoteles, kemiskinan bahkan menjadi salah satu faktor pemicu revolusi. Sejarah menunjukkan terjadi banyak konflik sosial dan perjuangan dari kelas-kelas sejak zaman kuno. Antara lain konflik of the orders of zaman Romawi kuno pada tahun 500 sebelum Masehi. Peasants Revolt di Inggris pada tahun 1381, Jacques di Prancis Utara pada tahun 1358, Jerman Peasant War 1524, Canut Revolt Prancis 1831 dan masih panjang daftarnya. Revolusi industri yang berkembang di Eropa sekitar tahun 1700-an membuat kesenjangan sosial semakin meningkat. Di tengah akselerasi revolusi industri, Adam Smith mempublikasikan karyanya yang sangat fenomenal, The Wealth of Nations pada tahun 1776, yang dipercaya menjadi landasan pemikiran sistem kapitalisme. Tidak pelak, Karl Marx dan pengikutnya menuding kapitalisme sebagai penyebab utama kesenjangan sosial yang meningkat tajam. Kaum borjuis atau kaum kapitalis dituding mengeksploitasi kaum buruh atau proletariat untuk mendapatkan keuntungan yang besar, membuat kelas konflik dalam sistem kapitalisme tidak terelakkan. Menurut Karl Marx, kaum buruh lambat laun akan melawan ketidakadilan dan memenangkan perjuangannya. Ketika itu terjadi, maka tatanan masyarakat di dunia hanya terdiri dari satu strata kelas saja. Ini yang dimaksud oleh Karl Marx dengan komunisme yang dituangkan dalam karyanya The Communist Manifesto pada 1848. Marx percaya untuk mencapai masyarakat tanpa kelas diperlukan revolusi melalui pemaksaan yang difasilitasi negara. Semua penghalang harus disingkirkan, termasuk rekan yang tidak sejalan, rekan yang bisa menghambat revolusi. Di Rusia, Partai Buruh Sosial Demokrat terpecah menjadi dua, Bolsheviks mayoritas dan juga Mensheviks minoritas. Karena perbedaan pendapat bagaimana cara mencapai tujuan, Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin tidak segan-segan menyingkirkan rekannya Mensheviks di Partai Sosialis. Melalui revolusi, Lenin juga berhasil merebut kekuasaan di Rusia, membentuk negara sosialis pertama di dunia dengan partai tunggal, Partai Komunis Uni Soviet. Uni Soviet kemudian berhasil membuat sebagian besar Eropa Timur menjadi negara komunis dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Negara komunis umumnya opresif, tidak segan-segan memikirkan pihak yang mencoba menghalangi terwujudnya tatanan masyarakat dunia tanpa kelas, yaitu masyarakat komunis. Pengikut paham komunisme di belahan dunia lain mengikuti jalan revolusi Uni Soviet. Partai Komunis Tiongkok berhasil mendirikan negara komunis RRT pada tahun 49. Kemudian menyusul negara-negara lain seperti Kamboja, Kuba, Laos, Vietnam, dan Korea Utara. Sebagai antitesis kapitalisme, komunisme ingin mewujudkan negara sosialis dengan memeratakan pendapatan sehingga menciptakan masyarakat tanpa kelas. Sebagai konsekuensinya, sistem ekonomi komunisme tidak mengenal private property sehingga faktor produksi dan distribusi dikuasai oleh negara, dikendalikan melalui central planning atau juga dikenal common planning. Tujuan komunisme tersebut hanya bisa berhasil melalui pemaksaan dan kekuasaan mutlak yang akhirnya menuju tirani. Pihak yang tidak setuju akan disingkirkan secara permanen. Tidak ada demokrasi, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai contoh, konversi kepemilikan lahan pertanian menjadi milik kolektif di berbagai negara komunis harus dilakukan melalui tangan besi yang mengorbankan puluhan juta jiwa rakyat karena menentang. Sejarah menunjukkan ideologi komunisme gagal membangun ekonomi dan gagal mencapai negara sosialis yang sejahtera tanpa kelas. Ekonomi Uni Soviet dan RRT terpuruk. RRT melakukan reformasi ekonomi pada tahun 78 dengan mengadopsi sistem kapitalisme pasar. Uni Soviet pun runtuh. Rusia meninggalkan sistem ekonomi komunisme dan juga mengadopsi sistem kapitalisme pasar. Alhasil, meskipun masih mempertahankan sistem politik satu partai komunis, kesenjangan sosial di kedua negara tersebut meningkatkan dengan cara tajam, menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Artinya, ideologi komunisme gagal total menciptakan masyarakat tanpa kelas. Namun, Partai Komunis tetap dipertahankan sebagai penguasa tunggal.
Bukan lagi untuk kepentingan masyarakat, tapi demi kepentingan pemerintahan tirani. Tirani komunisme sangat kejam, no mercy. Sekali pemerintahan komunis berkuasa, rakyat tidak berdaya selamanya. Negara komunis hanya bisa diubah dari atas dari pemimpin komunis tersebut. Seperti Gorbachev yang menyadari sistem komunisme telah gagal dan membubarkan Uni Soviet. Artinya rakyat sendiri tidak bisa lepas dari cengkeraman rezim komunis. Rakyat Korea Utara tidak akan mampu membebaskan dirinya dari rezim komunis. Begitu juga rakyat Kuba dan rakyat negara komunis lain. Indonesia harus bersyukur berhasil menggagalkan G30S PKI pada tahun 65 dan juga pemberontakan PKI tahun 48. Namun, apakah Indonesia bisa terbebas dari komunisme selamanya? Akhir-akhir ini sebagian masyarakat malah merasa gelisah, merasa hukum tajam ke mereka yang berbeda pendapat, yang mana menunjukkan kadar demokrasi semakin menyusut dan kadar tirani semakin meningkat. Sedangkan checks and balances tidak berjalan sebagaimana mestinya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengerucut menuju ke satu pemikiran yang sama, menuju satu kesatuan. Pengesahan Perpu Corona yang memuat imunitas hukum secara aklamasi hanya menunjukkan fenomena gunung es. Semoga Indonesia selalu waspada penuh. Sistem ekonomi komunisme memang terbukti gagal, tetapi tirani dan doktrin komunisme masih menghantui dunia. Buzzer RP adalah PKI gaya baru. Buzzer RP merupakan gaya baru dengan melakukan fitnah dan juga caci maki terhadap ulama dan tokoh bangsa. PKI gaya baru adalah buzzer, ngaku paling penegak Pancasila tapi merongrong agama. Tokoh-tokoh utama agama dan juga tokoh-tokoh utama bangsa pun difitnah serta dicaci maki. Begitu kata tokoh Papua Chris Wamena di akun Twitternya @putrawadapi. Kata Chris, buzzer itu tidak pernah mengkritik korupsi bansos yang dilakukan oleh politisi PDIP. Utang menumpuk, ekonomi dan demokrasi hancur pun mereka tidak peduli. Ia juga mengingatkan bahaya buzzer yang dapat merusak bangsa. Kita yang cinta agama, Pancasila dan NKRI harus waspada dengan buzzer RP ini. Begitu jelasnya. Politikus senior Partai Amanat Nasional, Amin Rais mengatakan semenjak dulu Islam beserta holokonya berdiri dalam keadaan teratur dan juga aman. Dari dulu Islam beserta dengan berbagai holoko di dalamnya adalah hal yang ajak atau aman, tulis Amin Rais di akun Twitternya. Kemudian katanya muncul paham komunis yang mengadu domba Islam dengan holokonya hingga terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab PKI melihat holokoh itu sebagai peluang untuk adu domba. Hanya PKI beserta anasir-anasirnya saja yang melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mengadu domba umat. Dia menilai sekarang influencer dipakai PKI untuk melakukan adu domba melalui media sosial. Mereka seperti buzzer yang dibayar untuk propaganda di dunia maya. Sekarang anasir PKI menggunakan tangan sosmed influencer. Umat jangan terpengaruh, tetap dalam semangat ukhuwah. Demikian kata Amin Rais. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon juga berkicau di media sosial Twitter soal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kali ini, anggota DPR asal Dapil Jawa Barat itu mengklaim PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah. Dari dulu PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah, playing victim dan berusaha menempatkan diri sebagai korban. Anggota Komisi 1 DPR ini juga lebih lanjut mengatakan para pengikut PKI berkali-kali mau memberontak dan melakukan kudeta, namun selalu gagal. Fadli kemudian mengajak warganet menanti serangan para pendemo bayaran atau buzzer yang tidak suka dengan kicauan itu. Padahal berkali-kali mau berontak dan kudeta, gagal terus. Nah yuk kita lihat komen-komen dari buzzer RP yang pro PKI habis saya tweet ini. Fadli juga mengatakan kicauan akun namaku Anissa dalam unggahannya bahwa fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet waspada pemutarbalikan sejarah. Untuk diketahui, tagar boykot Wikipedia sempat menjadi tren Twitter pada waktu lalu. Tagar tersebut dipicu adanya keterangan dari Wikipedia soal pembantaian di tahun 1965-1966.